Oke, untuk sahabat Botanical, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita diberi rezeki yang banyak, halal, barokah, dan juga diberi kesehatan oleh Yang Maha Kuasa satu keluarga ya. Amin amin ya rabbal alamin. Kalau di sini kita mau mengajak sahabat Botanical untuk melakukan perawatan, yang mana perawatan ini kita lakukan yaitu mingguan. Kita menggunakan penyemprotan dengan Alika, Dentis ataupun Kulakron. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe, dukung kami, dan juga silahkan bertanya-tanya juga boleh, agar semangat terus ya. Sama kita juga menyediakan bibit ya, bibit jeruk, bibit apukat ataupun bibit durian. Oke. Nah, lanjut lagi yang ada di sini. Nah, ini adalah apukat dari Apukat Muria, yang mana apukat murianya ini sudah menunjukkan ada pentil kecil yang perlu kita semprot. Nah, kalau kita semprot biasanya kita menggunakan Alika, Dentis ataupun Kulakron. Kalau misalnya musim kemarau kita tidak menggunakan perekat, dikarenakan perekat itu difungsikan untuk merekatkan dari si obat di batang ataupun tanaman tersebut. Oke, nah di depan saya ini adalah Apukat Muria. Oke. Dan kita bisa zoom di sini sudah berbuah seperti ini. Jadi ada yang pentil besar, ada yang pentil kecil ya. Jadi untuk sahabat Botanical, kalau semisal sudah kayak gini, kita menggunakan penyemprotan. Fungsinya itu nanti biar hama tersebut tidak menyerang dari si tangkai ataupun si buahnya. Nah, kayak gini ya. Untuk sahabat Botanical, di sini memang untuk perawatannya sendiri itu juga meliputi dari pengecoran. Karena ini musim kemarau, biasanya kita cor di lokasi di bawah ini. Kan kita kasih galengan ya, atau lubang ya. Nah, nanti kita cor dengan air, dan juga nanti bisa ditambah dengan kayak itu B1 lah, biar nanti buahnya itu satu sehat, karena memang ada kalsiumnya untuk memperkuat, untuk membentuk dari si buahnya. Nah, seperti itu. Oke, langsung di sana dulu untuk obatnya. Nah, untuk obatnya kita menggunakan Kulakron, Dentis ataupun Alika. Nah, tapi kalau untuk sekarang kita menggunakan Alika dulu, dikarenakan Alika bisa menangani kutu putih. Nah, saat kutu putih menyerang itu biasanya banyak-banyaknya itu saat musim kemarau. Jadi di lahan ini kalau musim kemarau banyak sekali kutu putih, sehingga kita harus menggunakan Alika. Kenapa kok nggak Dentis ataupun Kulakron? Kalau untuk Dentis ataupun Kulakron itu biasanya untuk ulat saja, dikarenakan obat ini lebih mahal daripada obat yang dua ini. Nah, jadi ini hanya spesial untuk kayak ibaratnya hama belalang, kayak apa namanya ya, kayak ibaratnya hama-hama yang mempunyai tulang luar ya, bukan yang seperti ulat. Nah, sedangkan kalau misalnya kita temukan ulat, dua ini sudah cukup untuk penanganan dari si ulat tersebut. Tapi juga sahabat Botanical harus berhati-hati. Penghimbauan yaitu menggunakan Alika itu harus sesuai takaran, jangan sampai lebih dari takaran, dikarenakan satu yaitu sesuai takaran sudah bisa membunuh dari si hama. Yang kedua, kalau melebihkan dari si takaran itu sama saja dengan pemborosan. Yang ketiga, ada dampak negatif yaitu kerontokan dari si bunga, buah ataupun dari si daunnya kalau misalnya kebanyakan. Jadi memang ada segi dampak negatif ya kalau misalnya melakukan atau mencampur dari si obat ini dan juga penyemprotannya dan tidak sesuai takaran, maksudnya lebih dari takaran. Nah, seperti itu. Kalau yang di sini apa? Paling kalau misalnya lebih dari takaran itu akan boros saja, boros dari segi dananya ya. Jadi gimana caranya kita menghemat dari dana untuk perawatan dari si apukat, karena obat ini kita fungsikan memang lama ya. Nah, jadi untuk takarannya sendiri ini kan ada tangkinya itu kan ini ya 15 liter lah ya. Ini 15 liter, ini ada 10 liter, ini ada 5 liter. Nah, ini totalnya 15 liter. Kalau mau di fullkan itu sampai 16 liter ya. Oke, untuk 14 ataupun 15 liter kita menggunakan tutup yang seperti ini. Nah, ini adalah tutup dari Alika ya, Alika yang kecil.
Nah, ini tutup dari alika yang kecil yang mana kita fungsikan sebagai takaran. Nah, alikanya ini kita kalau untuk satu tangki yang 15 liter kita fullkan. Tapi full bukan berarti sampai luber ya, sampai luber, bukan sampai luber, melainkan hanya sampai full atas ini. Nah, tapi kalau sedangkan yang ini gimana? Nah, ini sama seperti takaran dari alika. Jadi ketiga ini takarannya itu sama, hanya satu tutup saja untuk satu tangki yang besar ini. Tapi kalau misalnya sahabat botanikal mau menyemprot dan agak ringan, jadi bahunya tidak pegel, kita cukup mengisi obat ini setengah saja, setengah tutup ini. Nah, nanti ini kan totalannya kan 15 liter. Nah, 15 liter nanti kita isi kisaran segini ya, 8 liter atau 9 liter. Nah, ini sudah cukup. Nah, jadi setengahnya ini ya lah ya, setengahnya ini. Jadi untuk penyemprotan itu mudah ya, mudah. Tinggal kalau misalnya memang itu habis tinggal diisi lagi. Nah, seperti itu. Nah, kita tidak menggunakan super stiker ataupun perekat ya, karena sekarang musim kemarau, jadi tidak menggunakan perekat. Oke, langsung saja untuk pencampuran. Nah, sekarang kita bakar saja. Nah, untuk warnanya itu kayak putih susu rada kental sedikit. Oke, nah sekarang takarannya segini ya, memang setengah tutup, dan kita nanti isi dengan air. Airnya itu kita punya bak air di sini, jadi jangan khawatir, nggak perlu. Ini kan sistemnya kan di sini kan memang tak ada hujan, jadi saat hujan kita tadah aja di belumbang ya. Maaf kalau untuk rekamnya saat pengisian tidak saya rekam. Nah, sekarang kita langsung saja menuju penyemprotannya. Nah, untuk penyemprotannya sendiri sekarang kan ini lagi berbunga kayak gini. Kalau berbunga kayak gini lagi mekar, belum terbuahi, itu kita skip saja, jangan kita semprot juga. Nah, kita juga hanya memilih dari si pentil apukat saja. Nah, kalau kayak gini nih, ini kan sebetulnya itu kelihatan ya ada pentilnya. Nah, kita semprot saja menggunakan obat tersebut ya, yang ada di atas ini. Kenapa? Hama biasanya akan menyerang dari si tanaman tersebut, dikarenakan buah dari apukat juga menggoda. Nah, kayak gini. Ya, di sini kita melakukan perawatan kayak gini. Ini 1 minggu 1 kali dengan takaran yang sesuai ya, dengan takaran yang sesuai. Nah, kalau kayak gini nih, masih berbunga kayak gini, kita tidak berani semprot ya. Nah, yang perlu dirawat kalau misalnya lagi berbunga itu adalah pengecoran, yaitu saat musim kemarau perlu air untuk minum, jadi kita tidak berani menyemprotnya. Kita cek lahannya. Nah, kayak gini. Semuanya kan sudah berbunga. Yang kemarin itu ibaratnya panen lah ya. Sekarang sudah berbunga kayak gini, tinggal gimana caranya kita melakukan pemupukan dan juga melakukan perawatan. Ini sahabat botanikal, di depan saya ini ada apukat yang terserang oleh hama, namanya hama ulat, dan juga memang banyak sekali dikarenakan dari pupnya larva tersebut itu banyak sekali di sini. Dan juga kalau di atas ternyata nggak ada daunnya. Astaga, ini teledor, memang teledor. Dan saya menemukan memang ada ulat di sini ya. Aduh, backlight aduh. Nah, di sini ada ulatnya. Nah, ulatnya masih kecil-kecil ya, jadi agak menggerombol sedikit, tapi ini kayaknya memang musim ulat, jadi banyak sekali hama yang menyerang dari si tanaman apukat tersebut. Nah, kita melakukan penyemprotan, fungsinya juga pengecekan juga, yang mana nanti kalau misal terdapat yang namanya hama, kita siap untuk penanganan. Nah, seperti itu. Nah, ini sahabat botanikal,
kalau yang masih berbunga kayak gini ya, kita tidak berani untuk menyemprotnya. Kalau misalnya diserang ulat gimana? Kita tangani yang ada ulatnya saja, atau cabang yang ada ulatnya. Nah, kalau merata gimana? Waduh, kalau merata ya udah semprot saja. Karena nanti kalau misalnya nggak disemprot, nanti menular ke semua alpukat tersebut gitu, iya kan? Jadi kan nggak etis juga seperti itu. Nah, ini dari pohon bina. Bina terserang oleh ulat. Tadi udah saya panjat dan juga sudah saya semprot ya. Tuh, daunnya udah keranggas semuanya. Astaga, ini ya nggak apa-apa lah, cuman keteledoran saja. Karena kemarin tuh kita lagi apa ya, intinya itu membenahi yang lahan satunya lagi, itu adalah lahan jeruk. Jadi memang lagi ngehit, jadi kita agak teledor di sini. Ya kan, kalau channel ini cuman untuk edukasi juga. Kalau misalnya ada yang pesan bibit ya alhamdulillah, sebagai nilai plus lah. Ini jadi tahulah perawatannya kayak gimana, ada ulatnya kayak gimana. Jadi tidak hanya bilang oh ini bagus untuk produksinya, ataupun oh ini gimana caranya produksi biar alpukatnya itu berproduksi, gimana caranya, kan harus tahu juga. Sekalian aja lah, nanti biar apa, ulatnya mati semua. Karena kalau misalnya daun yang atas sudah habis, pasti merambat ke yang bawah, dan kalau yang bawah pasti akan diserang. Nah, kalau kayak gini kan udah rata. Oke, cukup sekian saja mungkin ya untuk sahabat botanikal. Saya mau menangani yang ini karena memang ulatnya banyak sekali. Mungkin akan saya semprot ke seluruh bagian dari alpukat tersebut. Nah, untuk sahabat botanikal jangan lupa subscribe, komen, dan apabila ada kekurangan mohon maaf. Saya Irfan, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam botanikal.